Halo anak-anak, selamat pagi. Bertemu kembali dengan Bu Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak, bagaimana? Sudah siap untuk belajar bersama Bu Putri hari ini? Pasti sudah siap ya. Hari ini Bu Putri akan menemani anak-anak belajar tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 2, peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan, pembelajaran 3. Sebelum menuju ke materi, Bu Putri akan sampaikan muatan pembelajaran hari ini. Ada muatan PPKN mengenai keberagaman sosial budaya masyarakat, IPS, peristiwa heroik dalam menyambut proklamasi kemerdekaan, dan bahasa Indonesia mengenai teks narasi sejarah. Seluruh rakyat Indonesia menyambut dengan sukacita proklamasi kemerdekaan. Peristiwa-peristiwa heroik pun terjadi di berbagai daerah. Pembacaan teks proklamasi memicu semangat pejuang-pejuang bangsa mengusir penjajah. Dalam peristiwa pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia, ada dua tokoh penting yang mewakili seluruh rakyat Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Kedua tokoh tersebut dikenal sebagai proklamator. Nah, kita akan membaca teks narasi sejarah yang berjudul Plokam. Proklamator. Mari simak baik-baik ya anak-anak. Insinyur Soekarno merupakan Presiden pertama Republik Indonesia dan pahlawan proklamator. Beliau menjadi Presiden RI sejak tahun 1945 sampai dengan 1967. Insinyur Soekarno dikenal pandai berpidato dan menguasai beberapa bahasa asing sehingga dijuluki sebagai singa podium. Insinyur Soekarno lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901. Jenjang pendidikannya dimulai dari Indische School atau IS di Tulungagung. Setelah lulus, Soekarno melanjutkan pendidikannya di Europe's Legion School atau ELS Mojokerto, Jawa Timur, Hogeneberger School atau HBS Surabaya, dan Teknis Hoger School atau THS sekarang menjadi Institut Teknologi Bandung atau ITB di Bandung, Jawa Barat, dan memperoleh gelar insinyur. Nah, ini adalah gambar tokoh proklamator kita ya, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Dr. Andes Muhammad Hatta adalah Wakil Presiden pertama RI pada tahun 1945 sampai dengan 1957 dan merupakan Bapak Koperasi Indonesia. Beliau juga sangat berperan dalam upaya memperoleh pengakuan dari pemerintah Belanda terhadap kedaulatan RI. Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus 1902. Jenjang pendidikannya ditempuh di Europe's Lower School atau ELS di Bukit Tinggi, Merwood Cambridge Lager Underwich atau MULO di Padang, dan Handels Middle Bar School HMS di Jakarta. Pada tanggal 17 Agustus 1945, IR Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta beserta para tokoh lainnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai pendampingnya. Bahkan dalam teks proklamasi tersebut tercantum nama dan tanda tangan mereka berdua atas nama bangsa Indonesia. Oleh karena itulah, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta diberi gelar sebagai pahlawan proklamator pada tahun 1986. Anak-anak,
Selanjutnya kita akan mencoba menulis informasi penting berdasarkan teks narasi sejarah tadi. Nah, mengacu pada pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertanyaan yang pertama, dijawab ya. Siapakah nama tokoh berikut? Ini? Iya, benar. Beliau adalah tokoh yang bernama Insinyur Soekarno. Pertanyaan kedua, kapan dan di mana beliau dilahirkan? Iya, beliau lahir pada 6 Juni 1901 di Jawa Timur. Pertanyaan ketiga, bagaimanakah riwayat pendidikannya? Nah, ini agak panjang ya. Riwayat pendidikan Insinyur Soekarno dimulai dari Indisik School di Tulungagung, lalu Europe's Legend School di Mojokerto, Hagenberger School di Surabaya, dan Technics Hoger School atau Institut Teknologi Bandung. Yang keempat, julukan apa yang diberikan kepadanya? Mengapa dijuluki seperti itu? Julukan Insinyur Soekarno adalah Singa Podium karena beliau dikenal pandai berpidato dan menguasai beberapa bahasa asing. Pertanyaan selanjutnya, apa saja yang sudah diperjuangkan bagi bangsa dan negara? Insinyur Soekarno memperjuangkan kemerdekaan Indonesia sejak muda, khususnya melalui organisasi politik. Insinyur Soekarno juga merupakan perumus Pancasila dan pembaca teks proklamasi pada 17 Agustus 1945. Selanjutnya kita beralih ke tokoh yang kedua. Siapakah nama tokoh berikut? Iya, tokoh tersebut adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Yang kedua, kapan dan di manakah beliau dilahirkan? Beliau lahir pada 12 Agustus 1902 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Berarti selisih 1 tahun dengan Insinyur Soekarno ya. Yang ketiga, bagaimanakah riwayat pendidikannya? Nah, ini juga panjang ya. Riwayat pendidikan Muhammad Hatta adalah Europe's Legend School di Bukit Tinggi, Gebredsleger Onderwijs Ulo di Padang, dan Handels Middelschool School di Jakarta. 4. Julukan apa yang diberikan kepadanya? Mengapa dijuluki seperti itu? Muhammad Hatta dijuluki Bapak Koperasi Indonesia karena Muhammad Hatta lah yang gigih memasukkan koperasi sebagai asas perekonomian Indonesia. Yang terakhir, apa saja yang sudah diperjuangkan bagi bangsa dan negara Indonesia? Muhammad Hatta, selain Insinyur Soekarno ya, Muhammad Hatta itu juga aktif memperjuangkan kemerdekaan sejak muda. Semasa berkuliah di Belanda, Hatta tergabung dalam Perhimpunan Indonesia. Hatta juga termasuk orang yang menandatangani proklamasi dan berperan dalam upaya memperoleh pengakuan dari pemerintah Belanda terhadap kedaulatan RI. Itu tadi mengenai 2 tokoh proklamator kita. Anak-anak, pembacaan teks proklamasi kemerdekaan disambut dengan penuh sukacita oleh seluruh rakyat di berbagai penjuru daerah. Peristiwa pembacaan proklamasi memberikan semangat untuk melakukan perlawanan mengusir penjajah di berbagai daerah. Tahukah kamu, tindakan heroik mendukung proklamasi? Usaha menegakkan kedaulatan terjadi di berbagai daerah dengan tindakan heroik mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, berikut ini tindakan heroik mendukung proklamasi di beberapa daerah di Indonesia. Kalian bisa menyimak di buku tulis atau bisa mencari referensi-referensi baru ya. Nah, ada peristiwa heroik di Yogyakarta. Peristiwa ini terkenal dengan serangan umum 1 Maret 1949.
Kalau anak-anak tertarik membaca tentang ini, silahkan cari referensinya bisa dari internet maupun dari buku. Kemudian ada peristiwa heroik di Surabaya. Ada juga peristiwa heroik di Semarang, peristiwa heroik di Aceh, peristiwa heroik di Bali. Ada juga di Sumbawa dan di Kalimantan, Palembang, dan tidak ketinggalan di Makassar. Seluruh rakyat di berbagai daerah dari berbagai suku, agama, dan golongan penuh sukacita menyambut dan merayakan proklamasi kemerdekaan. Semua bersatu padu dan lebur saling bahu-membahu melakukan perlawanan terhadap penjajah. Semua menunjukkan rasa persatuan dan kesatuan, tidak lagi memikirkan kedaerahan, suku, agama, dan golongan. Hanya ada satu identitas, yaitu Indonesia. Tahukah kamu, kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang memiliki keanekaragaman di segala bidang kehidupan. Meskipun beragam dan berbeda, tetapi kita tetap bisa bersatu dan hidup dengan rukun. Bhinneka Tunggal Ika dalam hidup bersama. Nah, ini contoh keberagaman budaya yang ada di sekitar kita ya. Masing-masing anak mengenakan pakaian adat yang berbeda. Anak-anak, keberagaman masyarakat yang ada di lingkungan sekitar hendaknya disikapi dengan menerapkan hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pelaksanaannya, setiap individu masyarakat harus saling menghormati dan juga menghargai. Contohnya, saat membantu korban bencana alam dan kerja bakti membersihkan lingkungan. Kita harus bekerja sama meskipun berbeda suku dan agama. Dengan demikian, kita telah menerapkan semangat Bhinneka Tunggal Ika di masyarakat. Walaupun berbeda-beda, tetapi kita tetap satu jua. Oke anak-anak, kita sudah berada di akhir pembelajaran hari ini. Waktunya kita ke tugas. Tugas hari ini adalah yang pertama, tulis informasi penting yang ada pada pembelajaran hari ini. Yang kedua, sebutkan bentuk-bentuk keragaman yang ada di masyarakat sekitar tempat tinggalmu. Apa saja sih bentuk keberagamannya? Kemudian bagaimana caramu menyikapi keberagaman tersebut? Kerjakan dengan baik, kumpulkan kepada guru kelas kalian masing-masing ya. Baik, Bu Putri undur diri dulu. Mohon maaf bila banyak salah kata maupun ucapan Bu Putri pada hari ini. Semoga pembelajaran kita bermanfaat. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Tetap sehat selalu ya anak-anak. Dadah.